Nggak ada bang, semua di bawah. Nggak ada. Iya. Buat yang Kristen silakan. Iwan Putu, selamat malam. Kristen apa Islam? Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya Muslim. Iya, silakan bang. Waalaikumsalam. Silakan bang. Enggak, saya nyimak aja nih Pak Ustadz dari tadi. Oke, siap. Nanti kalau ada hotel kita turunkan bang ya. Oke, siap. Oke, makasih bang. Melihat wajah Tuhannya. Nah, mengapa agama Islam ini itu mempercayai sesuatu yang tidak ada? Sudah, jangan panjang-panjang bang. Ya, kalau oke, saya itu 3 kalimat udah ketebak udah. Jadi gini, ajaran ini ada 2, ada ajaran samawi, ada di luar samawi pagan. Iya, Samawi itu apa? Sama langit. Maksudnya Tuhan itu tidak mau turun ke dunia. 2 Tawarikh 6:18. Bukan Tuhan itu. Yang kedua, Tuhan itu satu. Kalau pagan kan banyak Tuhan itu. Dewa-dewa kan banyak. Tanda-tandanya samawi itu Tuhan yang dikenalkan oleh Musa, Yesus, Nabi Muhammad. Pertama, 1 Ulangan 6 ayat 4. Dengar Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Perjanjian baru, Markus 12:29. Hukum yang terutama, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Al-Quran, Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwallahu ahad, Allah itu Esa. Yang kedua, samawi ini tanda-tandanya tidak bisa dilihat Tuhan itu. Wong dia tidak mau turun. Makanya disebut sama langit. Keluaran 33:20. Kamu tidak bisa melihatnya, mati manusia kalau melihat Tuhan. Perjanjian baru, Yohanes 5:37. Kamu tidak bisa mendengarnya, melihat rupanya pun nggak bisa. Nabi Muhammad Al-An'am 103, la tudrikuhul absar, tidak bisa dilihat. Yang terakhir, tidak serupa dengan apapun. Asyura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un. Terus kalau ajaran Musa tidak serupa dengan apapun, Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Ya, di situ dengan siapa kamu hendak samakan aku? Tidak ada yang seperti aku. Nah, jadi bang, kalau abang ingin Tuhan yang dilihat, jangan ikut Musa, Yesus atau Nabi Muhammad. Jadi ajaran pagan. Nanti abang membuat patung sembah. Ya, itu ajaran pagan gitu. Tapi kalau ajaran Yesus, ajarannya Musa, para nabi semuanya menceritakan Tuhan itu satu, tidak bisa dilihat, tidak serupa dengan apapun. Ya. Nah, kalau abang mengatakan gimana kita mau beriman? Loh, buktinya Islam beriman. Umatnya Musa, Israel beriman. Walaupun tidak melihat Tuhan. Walaupun cuma melalui Musa. Kami melalui Nabi Muhammad. Ya. Jadi nggak ribet. Sama seperti gini. Musa ini memperkenalkan Tuhan Esa, tidak kelihatan, tidak serupa dengan apapun. Lalu dia pergi ngambil Taurat 40 hari. Datang Samiri. Hei, ngapain kamu percaya kepada Tuhannya Musa? Tidak kelihatan. Terus gimana ini Samiri? Gini saja. Ayo kita buat Tuhan. Gimana caranya? Kumpulkan emas kalian. Lalu kita buat Tuhan dari emas. Jadi mereka membuat emas itu dijadikan satu, dibuat patung anak sapi. Nah, inilah Tuhan kita, gitu. Akhirnya Musa turun, murka Tuhan. Musa turun, murka Musa. Kalian gimana? Ditinggal aku sebentar saja. Kalian langsung membuat Tuhan. Kalian tidak percaya kepada Tuhan yang aku terima. Ya, bahwa dia tidak kelihatan di langit, ya, tidak serupa dengan apapun. Tidak mau kalian. Kalian ingin Tuhan yang bisa berbentuk kayak ini. Nah, marah, murka. Jadi bang, kalau abang ingin mempunyai Tuhan yang kelihatan, jangan ajaran samawi, tapi jadilah ajaran pagan. Nanti Tuhan dewa-dewanya bisa dilihat, gitu ya. Oke, lanjut. Ya, buat Angga, selamat malam Angga. Kristen atau Islam? Ya, Angga, selamat malam Angga. Kristen atau Islam? Islam. Islam. Ada yang mau sampaikan bang? Kurang paham nih penjelasannya. Ini jelasin tentang apa sih? Abang nyimak dulu. Apa? Ya. Apanya? Anda Islam? Iya. Kenapa nggak salah masuk bang?
Kenapa? Kenapa nggak salam bang masuk bang? Oh, assalamualaikum. Apa bang? Assalamualaikum. Iya waalaikum. Benar Islam ya? Iya. Ya. Oke, sekarang gimana? Mau bertanya atau gimana? Kurang paham nih. Kurang Jelasin paham apa? tentang apa nih? Ya, makanya mau nanya apa? Luar dari topik. Ya, silakan. Apa? Yesus itu Tuhan apa Nabi? Oke, Markus 6 ayat 4, Maryam ayat 30. Dua kitab ini mengatakan Nabi, Al-Quran dan Bible. Ya silakan. Enggak. Apa Isa itu masih hidup nggak? Iya, wa ma qatalu wa ma salabu walakin subbiha lahum. An-Nisa 137. 57. Anda Islam tapi Anda tidak tahu kalau Nabi Isa itu hidup, masih hidup. Naudzubillah min dzalik. Apa Anda pernah belajar Udah biarin aja, biarin. Ayo apa lagi? Ya kalau saya tahu nggak bertanya dong. Saya belum selesai tadi, Ustaz. Boleh Nah, lah. silakan. Silakan. Karena kakak Angga ini kayaknya kurangan tadi. Jadi mungkin saya bisa lanjutkan, kakak. Nah, kita sampaikan tadi bahwa ada dua itu agama. Yang pertama adalah agama samawi. Yang kedua itu kalau dalam bahasa Indonesia ada agama bumi dan ada agama langit. Ya. Kan? Ya. Nah, kalau pengetahuan saya bahwa agama langit itu ada dua, Apa? yaitu adalah agama Islam dan agama Kristen. Sedangkan Naudzubillah min dzalik. Oke, gini ya. Jadi ajaran samawi itu Musa, Yesus, Nabi Muhammad itu samawi. Nah, Kristen ini justru merusak samawi ini. Udah tahu kata Yesus Tuhan itu satu, tiga gitu mereka. Tidak kelihatan, bisa dilihat. Ya. kan kita berbicara tadi persoalan tentang dua agama ini, agama langit dengan agama bumi. Makanya saya sampaikan tadi bahwa agama langit itu ada dua, yaitu Islam dengan Kristen. Bukan dua, intinya satu yang dibawa oleh para nabi gitu bang caranya. Yang dibawa oleh Musa, Yesus, Nabi Muhammad, nabi-nabi Israel semuanya. Itu ajaran samawi, bukan dua, satu sudah itu ajaran samawi yang dibawa para nabi ini bergantian. Ajaran Musa diteruskan oleh Yesus, diteruskan oleh Nabi Muhammad. Gitu. Ini sejak kapan pula Kristen itu ajaran agama samawi? Nauzubillah. Anda seorang terpelajar mahasiswa katanya. Udah biarin aja bang tuh. Aduh, Itu pengetahuan saya, perspektif saya. mampus dah ini. Mampus dah ini. Tunggu tuh Ustaz, saya penasaran Ustaz. Izin Ustaz. Anda tahu nggak tumanina itu apa? Kenapa, Ustaz? Anda tahu nggak tumanina? Tidak, Ustaz. Mampuslah Ustaz. Anda ngaku Kristen aja lah. Lebih saya hormati Anda di sini. Serius. Seorang Islam pasti tahu apa itu tumanina. Nggak tahu juga saya. Mampus. Madinah. Nah, Madinah katanya kan. A'udzubillahi min dzalik. Ya, Seorang yang terpelajar katanya, kalau yang tidak belajar tahu, tetapi tidak tahu dijelasin tumanina, Anda ngaku aja lah Kristen. Kita di sini enak ngobrolnya. Ngaku aja lah Kristen. Sebab kemarin Anda masuk juga Kristen. Jadi jangan nyamar-nyamar gitulah. Tidak, Bang. Saya ini mualaf. Ngaku dari tadi. Kapan Anda mualaf? Pada saat saya SMP.
SMP ini sekarang berapa? Oke, lebih bagus. Masa tumaninah aja tidak mau? Tidak tahu Anda. Jadi perspektifnya Tumaninah itu apa? Berhenti sejenak. cuma ada satu agama, Dalam ya. yaitu Islam, ya kan? Saya juga baru tahu tuh. Saya nggak tahu juga tuh. Ya udah gini bang, intinya kalau Kristen itu bukan samawi sudah bang, Tuhannya Yesus kok. Ibaratkan mereka ini kalau orang Hindu di India ya, Dewa Wisnu menjelma jadi Krishna. Hindu Buddha itu saya Tuhan percaya menjelma jadi Yesus bahwa itu gitu. adalah agama bumi. Hah? Cuman yang ini menjadi tadi Kak Kristen. Kita mengakui bahwa Kristen ini bukan agama langit. Nah terus, Tetapi sepengetahuan saya bahwa agama Kristen ini adalah agama yang turun dari langit. dari langitnya gimana? Ya, apa pula Kristen agama turun Nah, menurut kamu Kristen ini benar nggak sekarang ini? Imannya Kristen benar nggak sesuai ajaran samawi? Benar nggak? Agama yang terakhir adalah agama Islam yang menyempurnakan semua kitab-kitab sebelumnya. Yang Kita saya sepakat. tanya, apakah ajaran Kristen ini benar sekarang ini? Yang ada sekarang ini? Hah? Kenapa, Ustaz? Benar apa enggak? Apa itu, Ustaz? Ajaran Kristen yang sekarang ada ini benar nggak? Cocok ya dengan ajaran samawi yang diajarkan Yesus? Nggak benar. Saya percaya bahwa begini, Ustaz. Saya gak ngomong percayanya, benar apa enggak? Menurut pemahaman abang tentang Kristen, cocok nggak sesuai yang diajarkan Yesus? Tidak, Bang. Ya sudah, tidak usah dibahas sudah. Cuman yang saya tidak sependapat adalah terkait dengan itu, Bang. Terkait dengan agama langit itu yang turun dari langit. Bahwa kita sampaikan, saya paham bahwa yang pertama adalah agama langit adalah Kristen. Hadirlah Islam untuk menyempurnakan Bible ini. Aduh, Bible menyempurnakan Bible mana? Betul. Di bawah ada yang typing, ada katanya ada guru Zuma. Saya tidak temukan guru Zuma di bawah. Bang Ustadz Arif, Bang Arif. Kenapa? Itu katanya di bawah ada Bang Zuma. Saya udah cross check di bawah, tidak ada Bang Zuma. Nggak ada, saya pantau nggak ada di forum debat Bang Zuma. Mana? Tidak ada Bang Zuma di bawah. Takut Ini ada saya Bang Zuma kau. di ini sama-sama di bawah, katanya ada Bang Zuma di bawah katanya. Tidak ada Bang Zuma di bawah. Ya, lanjut Ustaz. Silakan, Alvin. Ya, saya lanjut, Ustaz. Itu tadi, Ustaz. Bahwa ini pengetahuan saya, kalau saya mungkin keliru bisa dijelaskan, ya kan? Karena saya kan ini dalam tahapan belajar, ya. Nah, ini dalam tahapan belajar. Kalau memang saya keliru itu bisa dijelaskan secara detail sehingga saya paham bahwa ternyata pembahasan kita pada malam hari ini itu betul-betul produktif dan tersampaikan kepada saya secara pribadi dan beberapa penonton yang saya menonton, Ustaz. Nah, sepengetahuan tadi saya bilang, sepengetahuan saya, kalau keliru bisa dijelaskan, Kak Ustaz. Pengetahuan saya, agama langit itu ada dua, saya bilang tadi, Ustaz. Kalaupun kita menganggap bahwa agama yang satu ini di luar yang tidak kita katakan bahwa dia tidak termasuk dalam agama langit, maka mungkin bisa kita jelaskan, Ustaz. Kira-kira apa sih sehingga kita bisa katakan bahwa agama Kristen ini bukan agama dari langit? Oke, sudah. Saya aja yang jawabnya. Tunggu dulu bang. Jadi gini bang, memang ajaran Yesus itu samawi. Tuhan di langit tidak kelihatan, tidak serupa dengan apapun. Ya betul. Namun setelah dia diangkat tidak ada, maka pengikutnya ini terpecah menjadi 3 sekte yang menyimpang, Yakobia, Nasrania, yang mana menurut keyakinan mereka Yesus ini seperti dewa itu loh, Hercules, putra dewa Zeus, ya dewa dia. Kenapa kok didewakan? Buktinya bisa menghidupkan orang mati. Tidak mungkin kan manusia biasa bisa menghidupkan orang mati, jelmaan dewa ini. Jadi ajaran samawi dijadikan pagan gitu loh.
Intinya kayak gitu, intinya dirusak ajarannya oleh Romawi Yunani. Yang mana ya Romawi Yunani ini sudah mempunyai keyakinan Tuhan ini, dewa-dewa menjelma turun jadi manusia. Nah, Yesus diyakini seperti itu. Berarti bukan samawi lagi. Ajaran Yesus yang samawi. Apa? Markus 12:29. Tuhan itu Esa, mengenal engkau satu-satunya, Yohanes 17. Ya, tidak kelihatan, Yohanes 5:37. Di langit, Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Ini ajaran Yesus yang samawi. Setelah dipindah oleh Romawi dirusak Yunani menjadi Kristen, ya bukan samawi sudah. Gitu, ya. Ya kalau Islam dari Nabi Muhammad samawi sampai sekarang. Karena Al-Quran dijaga oleh Allah. Tidak akan umat Islam bertentangan dengan Al-Quran. Tuhan itu satu, Qul huwallahu ahad. Tiada Tuhan selain Allah. Allahu la ilaha illahu. Dia disembah, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Dia pencipta langit dan bumi. Allahu ladzi khalaqas samawati wal ard. Tidak kelihatan, Al-An'am la tudrikul absar. Tidak serupa dengan apapun, laisa kamitslihi syai'un. Jelas. Ya, tidak berubah sampai sekarang. Ini samawi terus. Gitu ya. Oke, silakan. Jadi benar itu bahwa di mana kau palingkan wajahmu di situ ada Tuhan. Oke. Jadi gini, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Al-Hadid ayat 4. Maksudnya apa? Allah itu meliputi segala sesuatu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i dadaan. Al-Baqarah 186. Katakan Muhammad, kalau ada hambaku bertanya tentang aku dekat dan aku akan mengistijabahkan siapa yang minta kepadaku. Ya. Gak sama seperti Yesus. Ya. Allah itu ada pada kita semua. Berarti sama dengan Al-Hadid ayat 4. Ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu ada bersama kamu semua. Maksudnya apa? Segala sesuatu, Allah meliputi segala sesuatunya, semuanya. Gitu, maksudnya gitu. Bang Pak Ustadz. Apa isi kandungan dari surat Al-Maidah 1116? Kenapa? Apa kandungan isi surat Ya baca Al-Maidah dulu. 1116? Baca dulu. Ya, kalau Anda seorang Islam, bacakan sama kami. Saya lupa. Enggak, ambil Al-Quran di tempat Anda. Bacakan sama kami. Al-Qur'annya lagi di bawah. Oke, Ya, Anda tunggu dulu. Apa ayat apa? Surat Al-Maidah 116. Saya mendengar di Oke, itu di akhirat nanti, di akhirat. Jadi gini, semua orang yang menyembah selain Allah ditanya oleh Allah. Wahai penyembah berhala, sekarang coba, bisa nggak Tuhan yang kamu sembah dulu menyelamatkan kamu? Nggak bisa, bukan Tuhan. Bagi orang yang mentuhankan Yesus, langsung Isa dipanggil. Sus, ya Tuhan, lihat ini orang-orang mentuhankan kamu ini. Benar kamu dulu ngaku Tuhan kepada mereka? Tidak ya Tuhan, aku tidak pernah menyampaikan itu. Tidak pernah aku menyampaikan kayak gitu itu. Saya sudah mengatakan kepada mereka, aku ini utusannya Allah untuk Israel. Matius 15:24. Aku ini seorang nabi. Markus 6 ayat 4. Penyampai firman Yohanes 17 ayat 8. Bahkan aku mengatakan Tuhan itu engkau ya Allah. Matius 11:25. Tidak kelihatan Yohanes 5:37. Samawi Matius 18:19. Tiba-tiba ketika saya tidak ada, malah saya dituhankan. Ya gitu maksudnya nanti di kiamat itu, di hari akhir nanti. Ya. benar. Enggak, saya izin Ustaz, dengan hormat Ustaz. Saya bukan meragukan Anda. Tapi kenapa Anda seakan-akan menguji Ustaz kami di sini? Jangan ada masalah, udah saya tidak mau ribut itu, udah dibilang biarin. Karena kadang-kadang orang, saya tidak peduli mau siapa, udah yang penting ilmu, ya bertanya. Enggak, silakan. Buat yang Kristen yang di bawah silakan. Mau tanya lagi yang di bawah. Adel siapa nih? Adel Suma, di mana ada Bang Suma? Enggak ada. Bang Suma. Enggak ada Bang Suma, di bawah tiping-tiping aja nih. Itu enggak ada Bang Suma di bawah. Itu bukan Bang Suma itu. Itu bukan Bang Zuma. Itu Bang Erwin itu.
Sobat Bang Suma, sobat. Mana ada Bang Suma? Bang Alvin udah keluar ya? Ya, saya udah keluar Bu. Ya. Jadi gini, kalau ada oten nyamar, biasanya datang ke Komal-Komal ingin apa ya? Bukan Uji. ngetes, supaya orang, kalau ini orang yang ditanya tidak bisa jawab, ingin melecehkan seakan-akan. Jadi dia betul. masuk Komal yang salah. Karena saya ketepatan suka ditanya. Dia pikir Komal kita Komal kaleng-kaleng gak sih Ustaz ya? Komal kaleng-kaleng kali itu Komal kita. Ini ada Bu Pendeta Ustaz. Rumah doa, selamat malam. Assalamualaikum. Aku bukan pendeta Pak Datuk. Aduh, ketinggian itu, jangan. Bu, ucap selamat malam aja lah Bu, jangan assalamualaikum pula Bu. Selamat malam. Nah itu aja cukup bagi kami Bu. Swastiastu. Ya. Salam kebajikan. Karena ucapan assalamualaikum itu kami jawab berdosa kami Bu. Jangan diperpanjang, udah biarin, udah lanjut. Biarin Bang Datuk. Lanjut Bu. Ini aku tadi diundang, aku makanya naik. Aku nyimak ini. Tapi tadi aku ada kirim ke Bang Tahta lewat Arif RH loh. Ada video kan aku nanya loh Bang. Ada apa? DM, lewat DM. Iya, aku DM tadi Bang Arif. Waduh, nggak anu, kalau saya masih live, masih aktif itu nggak bisa saya baca. Iya, nggak apa-apa Bang, besok aja dibahas. Tapi aku tadi udah kirim ke Abang. Oh, kirain mau sadat. Ya nggak mungkin lah Bang. Oh, gitu ya. Iya. Nggak mungkin Bang. Jangan diajak ngobrol, langsung. Silakan Langsung. mau bertanya atau mau apa? Ya aku tadi menanggapi siapa namanya Angga tadi ya. Aku juga jadi penasaran sama Angga. Kamu dibilang nyamar di bawah tuh Kristen kamu. Sehingga aku juga akhirnya jadi typing. Aku juga nggak yakin kamu Kristen. Jadi ini sebenarnya agama apa gitu loh. Maksudnya Angga jangan abu-abu sehingga Kristen juga tidak difitnah dengan kehadiran kamu yang tidak menjelaskan identitas kamu secara terhormat gitu loh, secara aktual. Kalau saya bilang saya Kristen gitu. Jadi saya juga malah mau bertanya sama Angga, kenapa kamu keislamanmu itu tidak bisa kamu jelaskan ke teman-temanmu yang Islam gitu. Sebaliknya kalau Angga bertanya saya tentang kekristenan, saya bisa menjawab gitu. Dan saya terus terang tadi dengan Bang Tahta, saya nggak setuju ya Bang yang Abang bilang tadi, Yesus saya itu yang agama samawi tadi ya, agama samawi. Jadi memang sebelum kelahiran Kristus itu memang ada agama samawi ya kan, dan saya juga mempelajari itu di literatur. Dikatakan bahwa agama samawi kan ada 3 yang menganut seperti itu gitu, dasar keimanan melalui Tuhan dari agama wahyu dari langit. Nah, tapi ketika kelahiran Yesus ini justru ini terjadi pencerahan di seluruh dunia gitu, bahwa Yesus itu bukan agama paganisme, di mana kami mendewakan Yesus karena Yesus kami ini kan ada rohnya. Iya, bukan pagan Yesus, yang pagan Kristen. Iya, tapi dengan mempercayai Yesus ini juga percaya sebagai apa? Pengikut Yesus ini. Ya, percaya sebagai apa? Ini juga pengikut Kristus gitu. Ya, percaya sebagai apa? Karena kalau saya tidak bilang kami yang mempercayai Yesus ini pengikut Kristus, berarti kami anti Kristus. Yang ibu percaya Yesus itu sebagai apa? Kenapa Bang? Yang ibu percaya sebagai apa Yesus itu? Sebagai Tuhan. Di mana datanya? Memiliki 2 natur. Datanya di mana? Saya kira saya udah ngikutin koma Abang. Abang sudah tahu ya datanya di mana ya? Iya tahu. Justru saya tahu ini tidak ada Yesus ngaku Tuhan itu. Udah naturnya di mana ayatnya bahwa Sorry, ini saya lagi nggak terkonek nih dengan catatan ayatnya ya. Tapi Yesus mengaku Tuhan itu sudah tertera di Injil ya. Bahkan pada saat dia di padang gurun juga dia mengaku di situ secara real bahwa dia memiliki unsur ketuhanan itu. Di mana datanya? Coba. Nanti ayatnya saya mungkin bisa DM ya Bang
karena saya ini agak lupa nih ayatnya. Tapi bukan berarti saya tidak tahu. Makanya kemarin kan saya kan waktu tanya jawab sama Bang Tahta pun, Bang Tahta tadinya mengeluarkan premis bahwa Yesus adalah Isa, tapi ketika Ibu ini tanya kok ngomong jawab, doang, nggak ada pakai data Bang sih Bu. Tahta Pakai data akhirnya dong Bu. mengakui Yesus bukanlah Isa gitu. Jadi artinya Jangan pindah dulu Bu, datanya Kalau mana saya Yesus tidak Tuhan. peduli, kalian mau sama Isa dan Yesus atau beda, saya tidak peduli itu. Yang penting dialog. Kalau sama, oke, Karena kita itulah pakai dua dasar data. Kalau beda, ayo pilih salah satu. Mau debat yang mana? Yang Isa atau yang Yesus? Jadi kalau saya nggak ribet, mau sama atau beda, yang penting dua-duanya saya bisa dialog. ya, jadi karena itulah dasar fundamentalnya Yesus kita dan Isa itu tidaklah sama gitu. Ya, oke, kalau nggak sama, siapa Yesus menurut Bible? Yesus menurut Bible, yang mananya nih? Kamu mau tanya dalam Ya, pengakuan dia sebagai apa? dia Jadi- disebut Aduh, ada cicak. Kaget saya. kalau digigit cicak. Enggak, kenapa gang? Ya. Oke. Oke, jadi intinya gini, yang saya ini kan Kristen, Yesus yang memang pengikut Kristus. Jadi tentunya saya percaya dengan perjalanan literasi kerohaniannya Bang Tahta. Bang Tahta sudah membaca Injil saya dan kitab saya. Sorry ya kalau malam ini aku lagi nggak megang Alkitab karena tadi. Sama, saya juga nggak megang. Ya udah live dari siang dan saya nggak terlalu hafal kalau nggak lagi pegang ya. Jadi pertanyaan tadi Bang Tahta katakan, siapa Yesus bagi saya? Bagi saya dia adalah juru selamat saya yang mati di kayu salib. Saya mengakui adanya kebangkitan. Juru selamat kok mati Bu. Oke. Sebenarnya saya terus terang agak malas sih menjelaskan hal-hal yang pertanyaan-pertanyaan yang kayak gitu sih Bang Handi, karena udah lewat ya, itu mungkin bisa masuk ke koma. Nah Ibu sendiri mengatakan juru selamat, sedangkan dia nggak selamat di salib, dieksekusi, dia terkutuk. Oke, baik, saya jelasin ya. Jadi juru selamat kenapa mati? Karena itu sudah kalau ayat-ayatnya bisa DM saya, nanti saya akan tuliskan ayat-ayatnya. Tapi izinkan saya malam ini saya tidak bisa di. Ibu tahu nggak Bu? Ibu tahu izin Bang Andi? Mana tuh? Biarin dulu dia. Iya. Biarin dulu lah. Biar dulu selesaikan dia dulu ceritanya. Oke. Tadi kita balik lagi ya ke pertanyaan Bang Handi, juru selamat kenapa mati gitu ya. Jadi kenapa Yesus ini mati? Karena tadi yang dosa manusia dari zaman Adam dan Hawa ini, setelah dia menerima pengetahuan yang baik dan yang benar ini, manusia Itu tujuannya mati Bu, bukan saya tanya tujuannya mati kenapa. Kenapa dia mati, bukan saya nanya tujuannya mati gitu loh, beda loh. Juru selamat kok nggak mati, kenapa nggak diselamatkan gitu loh. Kenapa? Nah nanti Ustadz Tata menjelaskan Nabi Isa itu diselamatkan atau tidak. Yang pantas jadi juru selamat itu Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel. Buktinya dia diselamatkan, tidak mati disalib. Nah Tuhan Anda berapa juru lama selamat jadi kok, juru selamat kok nggak diselamatin, malah dia eksekusi kayak gitu kan, aneh Bu. Silakan Bu. Ini Anas ini tuh minta naik terus, ada apa ini Jadi dong? Bang Handi, untuk Cukup dulu. Yesus adalah Nabi Isa atau tidak, sama atau tidak, kemarin itu sudah di komal yang kemarin itu saya dengan Bang Tahta. Udah ini aja langsung aja Bu. Kenapa Nanti dulu, Bang. Anda mengatakan juru selamat kok tidak selamat, itu aja Bu, silakan. Oke. Juru selamat kenapa tidak selamat? Itu kan statement Anda, premis Anda. Ya buktinya kok teman premix. Buktinya dia mati di tiang salib dieksekusi Bu. Iya, karena kematiannya itu sudah dinubuatkan dan itulah jalan satu-satunya. Siapa yang menubuatkan dia mati Bu? Kenapa, Bang? Siapa yang menubuatkan? Sebenarnya gini Bang Handi, saya masuk ke room komal ini sebenarnya saya tektokannya lebih senangnya dengan Bang Tahta ataupun teman-temannya yang lain, tapi saya masih mau meladeni Abang Handi sebenarnya karena saya sebenarnya udah kehabisan energi kalau Abang mau dengan Iya karena saya. Ibu cuman Jangan di sini deh muter-muter, kayaknya. Ustadz Tata tuh Abang orangnya bisa terlalu masuk baik ke Bu. live saya di tempat komal yang lain. Enggak Ibu lagi tadi setiap Ibu ngomong itu tidak berdata, hanya halu gitu loh. Kan tadi saya udah bilang nggak ada halu, saya udah bilang. Nah kalau begitu kalau nggak halu siapa yang menubuatkan Yesus mati terkutuk di tiang salib? Siapa yang menubuatkan? Izin Pak Datuk, saya sih nggak di level ini diskusi. Tunggu dia selesai
Silakan. Diam dulu, jangan kau yang ngatur. Enggak, kalau Bang Handi mau tanya hal sepele mungkin dengan nanti Enggak, ibu saya tadi sendiri yang ngomong, Bu. Ganti Dia asisten itu saya aja mati. deh, Bu, Mas. Ibu sendiri yang Karena ngomong saya tadi nggak dia menjawab mati karena pertanyaan kayak dinubuatkan. Mestinya kalau berbicara berdasarkan data. Siapa yang menubuatkan dia mati tersalib itu loh. Pakai data itu loh kalau ngomong. Nah, kalau ibu menyerah saya kasih soalnya data. saya nggak mau jawab Nah, saya itu. kasih data, ibu diam. Tidak ada yang menubuatkan, yang menghendaki, ya, orang mati tersalib itu adalah iblis. Iblislah yang merasuki orang Yahudi, iblislah yang merasuki Yudas, iblislah yang merasuki tentara Romawi sehingga ingin membunuh anaknya Maria. Baik, Itu di mana nubuatan datanya? iblis. Di mana datanya? Enggak, saya kasih data. Di ayat berapa? Nah, kamu nggak bisa jawab juga kan? Ada bisa. Ya, coba kasih datanya. Di ayat berapa? Sambil pulpen saya. Yohanes 8:44. Oke, Saya tunggu baca, kalau Kak. gitu. Saya ambil Alkitabnya. Duh, kamu repotin saya. Sebenarnya saya diundang naik ke Komal ini, bukan saya Saya lagi bacakan mau- aja. Kalau ibu minta Oke, data, boleh, berarti boleh. saya buktikan datanya gitu loh. Boleh. Tapi saya Iblis. pulpen supaya nanti Ya. besok saya bisa klarifikasi. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Jadi iblislah yang menjadi Saya catat ayat berapa tadi, Bang? Yohanes 8:44. Yohanes 8 ayat 44. Oke, silakan dibaca. Ya udah saya baca tadi. Jadi iblislah yang menjadi bapakmu sehingga kau ingin membunuh Yesus, gitu loh. Jadi Gimana ulang-ulang? Astagfirullahaladzim. Yohanes 8:44, Bu. Oke, gimana paparannya? Ya iblislah yang menjadi bapakmu dan kau ingin melakukan keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh gitu loh. Jadi yang Oke, ingin sekali membunuh lagi ini kutil ayat ya. dengerin, Bu. Jadi yang ingin membunuh Yesus, iblislah yang mempengaruhi dia begitu. Oke, perikopnya apa di situ? Pasti ada perikopnya. Kok pakai perikop sih? Gini, kemarin tuh ya Ada aja. di Komal sehari sebelum saya masuk sini, saya tuh Aduh. sudah sampaikan. Kasih data Jadi minta memang saya perikop. masuk tuh lagi Perikop mempelajari itu buat cara kalian, perikop lagi. cara kalian menginterpretasikan ayat-ayat. Gitu. Jadi kenapa terjadi miss ketika kalian mendapatkan? Nah sekarang ibu lagi yang jawab. Nanti sabar, saya ngomong dulu dong. Enggak, ibu enggak menjawab. Ibu lagi jawab. Siapa yang menubuatkan Yesus mati terkutuk di tiang salib? Saya udah jawab iblis. Ibu jawab siapa? Oh salah, Mika, kitab para nabi itu sudah. Ya berbuat. siapa? Siapa yang menubuatkan? Aduh, saya malas loh jawab yang ini. Iya memang malas karena ibu cuma halu nggak pakai data. Kamu datang ke Komal saya deh kalau Sabtu. Ilah. Ibu bilang aja deh saya ke gereja deh. Saya nanti siang khotbah deh di gereja. Boleh, di boleh. gereja Kalau ibu. kamu bertantang itu puji Tuhan. Siapa tahu. Di mana gereja ibu? Undang saya benar serius saya datang. Iya, iya, boleh. Suruh semua jemaat gereja saya nggak bawa Bible saya jawab pakai data. Oke. Boleh. Saya undang kamu. Di mana gereja ibu? Hari apa saya datang? Serius. Bener. Oke, kalau gitu add saya add kamu nih sekarang. Nomor HP saya ada di YouTube saya bu, gampang. Tangan ambil nomor HP saya di mana-mana. Tulis nomor HP saya di bawah teman-teman. Biar ibu ini undang saya ke gerejanya. Boleh. Berapa nomor HP-nya? Ada di bawah. Tulis semua teman-teman. Tulis cepat nomorku di bawah ya. Sambil perhatikan aja bu nanti ya. Oke. Oke, boleh. Oke, lanjut Ustaz. Saya ketik dulu nomor aku di bawah. Lanjut aja, Dai. Udah. Dia mau undang saya ke gerejanya. Bang Suma naikkan, Bang Suma naikkan. Gak ada Bang Suma teman-teman. Di mana ada Bang Suma? Senang sekali. Bang Suma naikkan. Jadi kalau Bisa berbicara cek itu, HP-nya ya? bu, kalau berbicara itu harus disertakan data. Iya, Jadi itu saya udah kasih pasti. data tadi. Bentar dulu, saya ngomong dulu. Ya, tidak ada perintah Tuhan itu di dalam Bible. Ya, bahwa boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Justru perintah Tuhan, baik di 10 perintah Tuhan, termasuk di Ulangan 23 nomor 7 itu, dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Betul. Anaknya sepakat. Maria, dengerin dulu bu, saya ngomong dulu, ibu catat datanya. Sudah. Saya Ya, sambil- anaknya Maria itu tidak punya salah sama sekali. Dia malah orang soleh, ya. Dia orang baik, dikaruniai oleh Tuhannya, dilindungi oleh Tuhannya.
Makanya di Ibrani 5 nomor 7, karena kesalehannya dia diselamatkan dari maut, doanya didengarkan. Jadi perintah Bapa tidak boleh membunuh orang tidak bersalah. Yang mengendaki Yesus mati di tiang salib adalah nomor iblis lah yang, teleponnya. dengerin dulu, iblis lah yang menjadi bapakmu. Tidak ada itu nubuatan Nabi membunuh orang yang tidak bersalah, Bu. Tidak ada. Dan sekarang pertanyaan ke Ibu, siapakah yang menghendaki Yesus mati terkutuk di tiang salib? A. Tuhan, B. Iblis. Silakan dijawab, Bu. Tuhan atau Iya. iblis? Yang jelas secara jawabannya kalau iblis ya nggak mungkin. Terus siapa yang menghendaki Yesus mati terkutuk? Gini Kok ya. gini? Antara Adam Kamu dan Eva memahami dijawab. Alkitab tanpa kamu memahami analogi. Kok analogi sih? Tinggal dijawab siapa yang atau menghendaki, Bu. metafora yang ada di Alkitab. Kamu akan gagal Iya, paham. kok saya gagal paham, orang saya udah nerangin pakai data, terus saya nanya ke ibu bilang saya gagal paham. Tapi data belum berarti Dengarkan dulu pertanyaan menunjukkan saya kamu sekali lagi, Bu, biar netizen terhibur. Siapakah yang menghendaki Yesus mati terkutuk di tiang salib? A. Iblis, B. Bapak. Ya, jadi gini, saya jelaskan mengenai data. Jangan dijelaskan, jawab dulu. Oke, nanti dulu. Ketika seseorang meminta data, belum tentu dia bisa menginterpretasi. Kacau ini, Ibu, nggak bisa diskusi. data. Oh, tidak kacau, tidak kacau. Kalau kamu kan Ibu dengar nggak sih pertanyaannya? nanti dulu. Tadi saya belum catat di nomor handphone kamu biar saya undang ke gereja. Ibu dengar nggak sih pertanyaannya? Coba Pak Handi, saya balik lagi deh dulu. Handphone kamu dulu deh, mana coba? Saya belum dapat nih. Ibu dengar nggak sih pertanyaan gua? Ya, itu saya jawab dulu nanti. Ini handphone kamu dulu, selesaikan satu persatu. Mana Ibu handphone? dengar nggak sih? Satu, mana handphonenya? Kedua, saya undang kamu ke gereja. Baru ketiga, saya menanggapi pertanyaan kamu selanjutnya. Mana nomor Tuh handphone? nomor saya di bawah tuh, saya tulis sendiri tuh. Mana, Tuh, coba? Tuh di bawah. Oke, mana? Tuh terlewat. Noh, tuh ada tuh. Ah, tadi ngomong Ada. aja, kalau daripada ditik kan dibaca publik juga. Kamu ngomong Ada sudah tuh, saya ada catat. tuh nomor saya di bawah. Mana? Saya nggak ada lihat. Ada. Teman-teman diulang tuh nomor saya. Coba yang di bawah di typing, baca Tuh ulang. diulang dong. Oh iya, teman-teman di bawah cepetan Tenang, dong. salam kenal, Masalah Bang nomor Handi. aja udah. Oke, salam Sekarang kenal. pertanyaannya. Nanti dulu, saya belum dapat. Oke, 08. Itu banyak banget tuh nomor gua ditulis di bawah. Sebentar. Mana tadi? Data ke mana? Setelah kebental keluar TikTok baru. 233 7.800. Oke. Ya, silakan pertanyaannya, Bang. Oke, siapakah yang menghendaki Yesus mati terkutuk di tiang salib? A. Bapak, B. Iblis. Saya Aku diam ya. agak terganggu dengan terkutuknya. Galatia 3, Terus Galatia begitu, 3 Bu. taruh dulu. Yesus Galatia mati 3 nomor kayu salib 13, itu. Bu. Bu, baca Galatia 3 nomor 13. Ibu nggak ada Bible, saya bacain ya. Ya, oke. Oke. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas salib. Nah, oke ya, saya jawab Untuk- ya. Nggak, jangan jawab, saya belum nanya. Ya, sudah. Pertanyaannya, siapakah yang terkutuk di tiang salib? Oke, pertanyaanmu saya jawab ya. Pertanyaanmu yang terkutuk itu di kayu salib, terkutuknya harusnya kamu anulir. Itu pertama, karena terkutuk itu adalah sebuah diksi, sebuah analogi. Itu satu. Kok analogi sih? Nah, terkutuk yang dimaksud analogi adalah gini, penyalipan pada saat Yesus disalib bagi bangsa Israel saat itu adalah sebuah kutukan karena yang hukuman tertinggi itu zaman dulu itu adalah Ibu penyalipan. kok kemana-mana sih? Boleh dong saya jawab. Bapak jangan menginterupsi. Nah, Ibu kemana-mana gitu loh. Pandangan. Kan Bapak bukan kitab Bapak. Kenapa Ibu Bapak coba yang baca tahu? dulu, Bu. Saya baca lagi Loh, sekali itu lagi ya. kitab Saya baca saya, nih. loh, bukan Saya kitab baca Bapak, nih. loh. Saya baca ulang ya. Saya baca nih. Ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung
di tiang salib. Pertanyaan saya, Bu, siapa nama orang yang digantung di tiang salib itu? Yesus. Beda tuh. Yesus Kristus. Nggak Yesus mungkin datuk lah. Kristus. Tapi maaf, sama Baik, si pinter. balik dia. Apa tujuan dia di tiang salib? Untuk apa? Tujuan dia di tiang salib adalah menebus dosa natur manusia yang Salah. sejak Adam dan Menebus Hawa kutuk lahir. hukum Taurat, Apa jadi Bu. salah, kan itu kan kitab saya. Menebus kutuk hukum Taurat tertulis di Kitab situ. saya. Oh, kamu, ya itu termasuk. Makanya dia bilang, saya datang ke dunia ini untuk menggenapi hukum Taurat itu, Oke, bukan caranya, hukum pertanyaan saya. untuk selanjutnya. Jadi gini, Pak Handi. Bagaimana cara Yesus menebus kutuk hukum Taurat dengan menjadi apa? Jadi gini, Bang Handi. Aduh. Beralih ke pertanyaan lain, Aduh. saya tuntas menjawab pertanyaan yang kamu tanya. Kamu nggak pinter-pinter nanti. Kamu yang nggak pinter, Bu. Data lu lawan. Itu kitab saya. Kenapa? Data lu lawan. Aku yang nggak pinter. Orang Itu datanya kitab jelas saya. kok. Kalau kitab kamu boleh. Misalnya saya nih menginterpretasi Quranmu, nggak apa-apa kamu bilang saya tidak mengerti. Emang lu bisa baca? Lu bisa. Kenapa? Saya ulang ya, Bu ya. Yesus itu di situ tugasnya sebagai apa di Galatia 13? Untuk apa dia? Itu aja, silakan. Reverse tadi merujuk yang ayat yang kamu bacakan untuk yang terkutuk karena hukum Taurat tadi kan. Tapi saya segini sebagai orang Kristen, saya ingin mengajari kamu bahwa not only kitab Taurat. Paham nggak? Sampai sini. Kalau Apa kamu sih? hanya memahami dalam konteks hukum Taurat, kamu gagal paham. Saya bahas Galatia 13 Bang Di. Bang Arif, Ustadz Tata baterainya habis katanya. Baterainya habis katanya, jadi nggak bisa naik. Lanjut, Jadi lanjut. gini Bang Andi, aku udah mah kalau mau diskusi baik-baik aja. Ini Dan Pak, kita saya pakai bukan data di loh, level- Bu. sorry, Saya ulang lagi, Abang saya jangan ulang ngetes lagi. Saya di level Saya baca awam. lagi datanya. Saya baca lagi datanya nih. Kristus telah Abang. menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi apa, Bu? Lanjut. Menjadi apa? Gini Bang Datu, sorry moderator ya. Saya terus Itu terang, ini disuruh baca datanya Bang nggak mau. Andi ini saya nggak suka yang kutal-kutil ayat, kleto ayat. Lo pakai data Dan dari dia- mana haram, Bu? Izin saya ngomong ya Pak Andi, atau Pak Andi ngomong dulu Iya. baru saya ngomong. Itu Anda ini bukan apa tuh, klepto Saya ayat, pakai Bu. data, loh. Itu bukan klepto ayat, itu Silakan, tertulis kecuali ada pemotongan ayat. Di Ya, situ dibacakan secara letterlek tertulis dan seluruhnya, kecuali ada potong-potong ayat. Jadi Ibu terangkan saja. Gimana? Kan di situ kan tertulis terkutuklah orang. Karena ada di situ orang yang disalib. Berarti ada person. Di sini kalau diskusi itu Bu, tahu pakai data Bu. Kita nggak ada congok-congok di sini. Santun, berdekasi dan berdata. Lanjut Ustaz Bang Di. Ya, Ya. makanya tadi kan saya Saya sudah ulang nih. jawab. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi apa, Bu? Lanjutin. Menjadi kutuk. Ibu susah Ibu karena nggak bawa Bible, susah diskusi. Iya makanya tadi kan saya udah jawab Pak Handi. Kalau rujukan Pak Handi tadi, yang kenapa Yesus itu menebus kutuk dari hukum Taurat itu karena sampai ke zamannya Zakaria penulisan Kok kitab Zakaria dibawa nggak ada pahala yang sih? nggak ada yang berhasil Ibu, menggenapi. di sini ada Billy Yahudi Bu, Yudesmi yang punya hukum Taurat. Kenapa Zakaria dibawa Iya. Ada di sini yang punya kitab Torah. Ibu bilang kalau kitab Torah itu punya kutuk, maka kita tanyakan sama Bang Billy nih. Silakan Bang Billy. Biarin dulu. Nah, sudah. Gini, kalau teman-teman kan tadi minta data, makanya saya bilang sama Mas Handi, kalau mau diskusi mengenai yang reverse to data, karena sekarang saya lagi nggak pegang data, saya nggak bisa berdiskusi itu. Ya udah kalau Ibu nggak pegang data ngapain Ibu? Tapi bukan berarti Ibu kalau nerangin. dulu Bang Handi, saya belum selesai. Tapi Ibu kalau Ibu nggak ada punya data ngapain Ibu nerangin? Siapa yang percaya Ibu nggak pakai data? Emang ada orang mau percaya Ibu nggak pakai data?
Bukan, Ngomong maksudnya gini, kan kami bukan ayat Kristen penghafal ya, yang hafal Alkitab ayat dari Saya sudah kasih ribuan ayat datanya, itu. Ibu. Saya hafal. sudah kasih datanya. Jadi- Saya tidak kurangi satu huruf pun. Saya ulang lagi. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk. Menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas salib. Pertanyaannya, siapakah yang terkutuk di atas salib itu? Tadi Jawab. kan udah saya jawab, Pak. Tuhan Yesus. Tadi ngomong ke kamu terkutuk, selesai. Udah selesai, udah dijawab. Kenapa kamu yang jadi nyelesaikan? Kamu udah dijawab. Makanya itu nyambung dengan Nah, makanya saya bilang tunggu. Udah dijawab, udah selesai. Saya kasih waktu untuk menjawab. Orang bawa data belum tentu dia bisa menginterpretasikan data. Contoh, orang sekolah bawa buku, bawa data, belum tentu dia pandai menginterpretasikan apa yang di dalam buku itu. Jadi Anda jangan sombong rohani. Lebih dan bagus, bangga. lebih bagus Anda itu pegang data, apa Anda yang ngerti, kita Anda bicarakan. Lebih bagus itu apa yang kita bicarakan sesuai Belum dengan selesai data bicara, saya belum daripada selesai orang berbicara tanpa data tidak nyambung. Nah, itu yang Tadi lebih Bapak berbahaya. bicara sampai Iya, habis, nyambung saya kayak si dengerin. Edis. Kayak si Tadi Edis di Bapak bawah. bicara sampai habis saya Udah, dengerin. udah. Tapi Enggak, saya udah puas. Ibu udah menjawab. Ibu Dio. dengan jawab, ibu sudah menjawab dengan Satu. jujur. Tuhanmu terkutuk. Tadi udah Anda jawab. Selesai saya, silakan. gagal paham. Kamu gagal paham. Gitu loh. Gagal paham kamu menginterpretasikan kitab suci. Nah, ibu tadi yang jawab bahasa Indonesia, saya udah dengar Kamu kok. jawab, kamu tadi Ibu tadi udah bahasa Indonesia menjawab, Saya di Tuhanmu mute. terkutuk. saya Ibu di udah mute, jawab. saya tidak bisa menjelaskan dan kamu tidak berhenti bicara. Kamu di mana santun etika? Kan ibu kamu? udah jawab, saya udah selesai. Mungkin sama Bang Tahta masih enak saya kemarin saya diskusi. Karena saya menghargai dia menghargai saya. Saya juga menghargai Bisa ibu, kamu main jawaban ibu klaim-klaim jujur tadi begitu. kok. Makanya tadi saya Saya catat sangat handphone menghargai kamu. tadi jawaban ibu, udah jujur mengatakan Tuhanmu terkutuk. Saya hormati ibu kok. Saya tidak mengatakan, tapi kan bukan itu interpretasinya. Tadi ibu udah Apakah jawab kok Tuhanmu terkutuk, ada apakah setiap rekamannya. statement interpretasinya harus begitu? Nah, saya coba Anda ngerti definisi minta klarifikasi interpretasi? sama netizen di bawah. Ini Netizen teman-teman semuanya, kami baik di sini memang maupun di semua YouTube. ini. Ibu ini sudah mengakui nggak Tuhannya terkutuk? A, mengakui, B, tidak. Jawab. Tidak, tidak. Ada Saya tidak rekamannya loh, Bu. mengakuinya terkutuk. Makanya tadi waktu saya jawab saya underline terkutuk ya supaya kamu jangan gagal paham. Ibu sudah akui itu, netizen mendengar semua loh. Oh, kamu gagal paham kok. Ada rekamannya Kamu loh, Bu. tuh makanya salah orang. Salah orang. Saya kalau orangnya baik kayak Bang Tahta, Bang Datu kemarin, Jadi Pak sampai Ota. pagi saya mau tidur, Bu. Enak saya diskusi, nggak apa-apa. Tapi kamu gagal paham. Tidak mempersilahkan orang menerjemahkan interpretasi dari ayat itu. Nggak santun itu dalam berdiskusi. Coba Kan itu sebelum kitab ibu saya. interpretasi, sebelum ibu Kitab saya, interpretasi kamu coba tidak ibu bisa baca dulu. ngeklaim bahwa kamu Udah. mengerti. Kita Sebelum ibu apa nggak boleh potong Kan, juga. Sebelum interpretasi, ibu nggak ngerti interpretasi itu, sebelum ibu coba ibu baca dulu datanya, Bu. Nah, Coba berarti dibaca dulu. aja kamu ulang-ulang. Tadi saya udah bilang saya nggak bawa Ibu data. mau Kamu nerangin, jangan tapi salah ibu nggak dibaca ngerti. lagi. Kamu kalau udah kalah jangan bolak-balik. Mau nerangin data tapi dia nggak bisa membaca datanya. Kamu nggak usah mempermainkan kosakata kalau sama saya karena saya itu strict sama fundamental sama esensi. Saya nggak bisa main drama sama saya. Ya terus ibu ngapain di sini, Bu? Main rakor. Nggak ada ngapa-ngapain. Saya tadi diundang untuk naik ke atas. Saya Ya udah menghargai. silakan kalau mau diundang, Bu. Penuhi undangannya aja. Silakan ngomong, Bu, sampai Iya, pagi. tapi kan Anda yang bertanya sama saya. Saya tidak tadi mengganggu Anda. Saya juga nggak mengganggu Ibu. Saya merasa terganggu dengan klaim-klaim Anda. Ya karena Ibu terganggu dengan iman Anda, tidak bisa dibuktikan di sini. Loh, itu kan interpretasi Anda dan statement Anda. Saya Ya tidak buktinya Ibu sudah ngaku Tuhan Anda terkutuk tadi. itu interpretasi Anda. Saya kan Loh, tidak saya dengar kok impresi apaan? Ibu Iya, Bu, kan kami Ibu dengar, begitu Bu, tadi. sini, Bu. Kami dengar, Bu. Yaudah, kami dengar, Ibu. Giringan tanya jawab Anda. Enggak, jawaban Ibu begitulah tadi, Bu. Kamu pikir kita nggak mengerti cara kamu menggiring? Kok saya menggiring emang Ibu domba digiring? Hati-hati Enggak. ngeluarin Sopan statement. kau Andi. Itu cewek. Emang Ibu domba digiring? Enggak dong. Gimana kau diskusi sama wanita? Bang Handi, kalau katanya Handi mau Saya baca diskusi, lagi, saya baca lagi ya. nggak usah baca lagi Handi. Kamu itu Kristus telah menebus tidak menggiring kita opini, tidak dari baik. kutuk Nggak hukum boleh Taurat begitu. dengan Kalau dialog menjadi agama, nggak kutuk boleh. karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib.
Siapakah orang yang terkutuk digantung di tiang salib, Bu? Jawab. Pak, pertanyaan Ngoja udah salah. Itu tidak Pertanyaan salah dijawab, Bu. berdasarkan data kok saya tanya. Pertanyaanmu Kacau. itu udah salah. Saya bantu Bang Andi, Jadi biar izin saya kayaknya Kisah saya para nggak mau Rasul diskusi sama 236. Pak Ibu, Andi. ibu punya baca di Kisah para Rasul 236. Gini Tolong Pak Datuk, Islam, gini, Pak teman-teman, Datuk. jangan Saya minta terima naik. tantangan Pak Handi untuk diskusi, Aduh. tapi tidak malam ini. Silakan panggil saya di Kisah Formalis. 236 saya hafal itu, kalau disuruh baca saya hafal. Silakan Pak Handi, akun saya terbuka. Jadi saya sering live, Bapak bisa diskusi sama saya, tapi saya tidak mau. Apa Datuk? Kisah Saya 2 berapa? bukan cari musuh. Kisah Saya bukan Kisah tipe para cari Rasul musuh 236. untuk Jadi berdialog. seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Theos telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Tuh, hafal gua. Ini moderator, saya skip untuk diskusi. Jadi, Benar nggak tuh? Coba dikoreksi saya datanya. tidak mau Dikoreksi datanya yang punya Google. Benar nggak? Betul. Ah tuh. Hafal gua, Bu. Itu yang diselipkan, Bu. Berarti yang diselipkan itu terkutuk, Bu. saya nggak suka diskusi dengan yang kayak gitu karena saya nggak mau bermusuhan sama Kita bawa data di sini, Bu. Ibu jangan ngeyel-ngeyel, jangan kenuan. Kita bawa data di sini bahwa yang terkutuk itu sesuai dengan Kisah para Rasul 236 tertulisnya demikian. Diakui tidak Ibu akui tertulisnya demikian. nggak ada masalah terkutuk Nah. kalian mengeluarkan statement itu kan tadi saya udah jelaskan. Kita kan membacakan dalil, Bu. Iya, Kristus saya telah jangan menebus dipotong. kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Siapa yang tergantung di kayu salib? Itu Nah, kita baca pertanyaan bagus Kisah itu. para Rasul 236. Nah, Itu pertanyaan data, bagus. Ibu. Aduh, Betul. teman-teman Nah, yang di kalau Pak bawah, yang Datuk Islam bertanya jangan minta begitu. naik, teman-teman. HP berat, teman-teman. Saya bisukan nanti ya, anunya ya. Nah, Itu kalau Pak data, Datuk Ibu, bertanya data. seperti itu, pertanyaannya Atau baik ada Pak Bang Datuk. Roma di bawah. Kita tunggu aja. Waduh, udah ya, jangan minta naik. Suara Muslim jangan minta naik. Cukup, lanjut. Ini dimatiin mau naik lagi. Saya ngomong, teman Muslim di bawah jangan request ya. Oke, lanjut. Ya. Ya, Jadi, jadi, Bu, sesuai dengan oke. data, Aku jawab Ibu, Pak yang Datuk, tertulis, ya. Ibu. Izin, Ibu, ya. Iya, ya. Sesuai Baik, aku dengan jawab. data yang tertulis, kita tidak menafsirkan, tidak menginterpretasikan. Kita baca yang tertulis. Kisah para Rasul 22 ayat 36. Di situ dikatakan bahwa yang mati tersalib itu adalah Yesus. Jadi Ibu lari kemanapun untuk menghindari bahwa yang terkutuk itu adalah Yesus, nggak akan bisa. Baik, saya jawab ya Pak. Oke, jangan dipotong ya sebelum saya Ya, sama-sama, Bu. persilakan mic-nya Ya. kepada Bapak. Oke, baik. Tadi saya senang dengan pertanyaan Pak Datuk. Jadi itu fair cara bertanyanya. Siapa yang mati di kayu salib itu adalah jawabannya Yesus. Kenapa dituliskan di nats itu terkutuk? Karena di zaman Yesus waktu di kayu salib itu orang yang mati di kayu salib itu memang adalah orang yang paling terkutuk sehingga Nah, ya udah clear, jelas, udah Bentar clear. dulu. Saat pengadilan Clear, Bang Lia. nanti dulu kan saya bilang saya belum serahkan mic. Ya, silakan. Jadi ketika di kayu salib saat itu di daerah Yesus ditangkap, yang mati di kayu salib itu adalah yang paling hina, yang paling hina. Oleh sebab itulah dasar mereka mengatakan itu terkutuk. Sama seperti kita sekarang di zaman sekarang adalah ketika kita dihakimi dan kita mati, ditembak mati seumur hidup, hukuman seumur hidup, itu sama beratnya seperti penyaliban Yesus saat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa dia bilang tadi dari natsnya, ini saya tadi catat nih. Aduh, Ibu, jangan berpanjang-panjang, Ibu. Di sini udah jelas Ibu sendiri mengakui kalau Yesus itu matinya terkutuk. Ya udah jelas. Ya, Jangan diplesetkan ke sana ke sini, ke mana ke sini. Ibu pergi ke Jakarta dari Surabaya, tapi Ibu pergi ke Roma dulu, pergi ke Inggris dulu. Padahal tujuan Ibu jelas itu Jakarta. Jelas di ayat tersebut dikatakan bahwa Yesus terkutuk. Udah jelas apa lagi? Karena menanggung dosa Ibu. Jadi kita nggak jadi berpolemik lagi, Bu.
Oke. Lagi polemik lagi. Kecuali di situ tidak ada narasi terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Baru kita tidak adakan interpretasi. Jadi kalau ada narasi di situ terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib, kemanapun ibu larikan, diterangkan dari ayat lain yang tergantung dari kayu salib Yesus. Apalagi yang ibu mau interpretasikan? Enggak, saya jadi maksud gini, Anda tuh penekanannya apa? Anda tuh mau tahu ibu menggiring seakan-akan yang mati terkutuk itu bukan Yesus. Padahal jelas di situ dikatakan yang mati terkutuk itu Yesus. Ibu tolak pula. Bukan, salah, bukan begitu, bukan begitu, Pak. Kenapa ibu tidak mau menjawab bahwa yang mati terkutuk Yesus? Loh, bukan saya tidak menjawab. Dari tadi saya sudah menjawab bahwa mana kapan ibu jawab pertanyaannya tadi? Yang mati di kayu salib siapa? Saya jawab Yesus. Oke. Ya udah jelas. Ya udah kan saya dari tadi juga saya konsisten. Yesus yang mati di tiang salib, apakah yang mati di tiang salib itu terkutuk? Terkutuk dia tidak. Tapi ketika premis Bapak kan Yesus itu terkutuk, itu salah. Itu yang tertulis. Paham, gagal pahamnya di situ. Terkutuk. Ibu, premis Datuk, diam Datuk. Saya ngomong, apakah yang digantung di tiang salib itu terkutuk atau tidak? Saya jawab tidak. Tidak. Karena 2 Petrus ayat berapa? Kalau tidak, tapi saya pakai data. Kata Paulus, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Ini benar datanya atau salah? Kalau merujuk 1 ayat saja, kan tadi nanti dulu semua yang di kayu salib bukan hanya Yesus, itu semua. Saya tambahkan lagi di Ulangan 21 nomor saya tambahkan lagi. Itu Yahudi ya, ini. Ulangan 21 nomor 23. Diam dulu Bu, saya pakai data. Mau diskusi sama Handi di malam maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk orang yang digantung di tiang salib. Paulus menjelaskan juga, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Anda bilang juga Yesus mati di tiang salib. Yesus adalah orang waktu digantung, begitu. Jelas kok itu. Dia kenapa terkutuk? Kenapa dia menjadi kutuk? Karena menebus kutuk hukum Taurat. Dengan menjadi kutuk karena kita. Yang menjadi kutuk siapa? Udahlah Bu ya. Kamu melawan datamu sendiri. Jadi musuh kamu adalah Paulus. Lanjut, selesai. Wah, Anda tuh jangan menggiring opini dan membuat statement yang tidak disepakati loh. Gak bisa begitu dalam berdiskusi. Sedangkan Anda interpretasikannya gagal paham. Karena kan saya udah bilang 2 Petrus 20 berapa itu ayatnya, Yesus itu tanpa dosa. Jadi ketika Anda mengidentifikasinya, ntar dulu Bu Nurma, ketika Anda mengidentifikasinya itu terkutuk, Anda salah besar. Oke, kalau Yesus tanpa dosa, Anda udah tidak diam. bisa mencungkil-cungkil. Kalau Yesus tanpa dosa, boleh nggak membunuh orang yang tidak berdosa? Boleh, dia tidak. Bilang dia terkutuk. Jadi saya menganulir 2 Petrus tadi yang mengatakan iya, saya ikuti Ibu. Boleh nggak membunuh Yesus yang tidak berdosa? Boleh, dia tidak. Kalau Anda mengikuti hukum Taurat, Anda tidak boleh, tapi itu tetap dilakukan pada saat itu. Kenapa? Siapa yang membolehkan, Bu? Siapa yang membolehkan? Karena kalau tidak diperbolehkan sama orang-orang yang membunuh siapa yang membolehkan membunuh orang tidak bersalah? Siapa? Ya manusia yang membenci Yesus, yang siapa nama manusia itu? Siapa? Dia mengaku Yesus itu Tuhan. Siapa? Bahkan murid Yesus saja. Aduh, nggak bisa diskusi ini. Udah turun kau turun kau Bu nggak ada gunamu kau di sini. Menceret aja kau. Nggak ada gunanya kau, muter-muter doang. Itu Ibu yang satu, Ibu Nurmawati kayaknya mau bicara, silakan. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak. Selamat malam semua. Ya, selamat malam Bu. Bang Andi Siletengah masih, Bang Otawaras masih udah Adi. Bang Otawaras? Udah ada Bang Juma, udah naik. Diam dulu semua. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Juma.
Waalaikumsalam kawan-kawan semuanya. Pertama saya mau katakan begini, kalau kalian mau diskusi, diskusinya yang benar. Kalian bertanya, tapi ketika dijawab, kalian ngotot dengan jawaban kalian. Seakan-akan kalian itu paling tahu Alkitab kami atau Bible kami gitu loh. Kan data, Bu. Dengar dulu, jangan Cuma yang jawab. Biar Baju yang respon. itu. Dengar dulu gitu loh. Kalau mau diskusi, diskusi yang benar. Jangan kalian bertanya, tapi kalian juga yang ngotot menjawab. Itu nggak etis juga. Yang kedua, kalau kita mau diskusi, maka benar diskusinya. Jangan untuk mencari-cari kesalahan, jangan untuk menghina, jangan untuk mentertawakan. Karena agama apapun di dunia ini tidak pernah diizinkan untuk menghina, memfitnah. Tidak ada orang yang menghina, tidak ada orang yang tertawa, Bu. Ibu salah tadi. Lah, jangan dijawab dulu. Ibu memframing, tidak ada orang yang menghina, tidak ada orang yang tertawa. Kenapa Ibu framing? Nah, kan ketika kalian orang-orang bertanya, orang Sekarang buka topik aja kalau yang mau diskusi, silakan Pak Nyuma. Ya, jadi gini Bu ya. Dunia juga tahu kok bahwa yang tergantung di atas salib itu kan terkutuk. Kan itu faktanya. Tertulis di Bible Galatia 3 nomor 13. Al-Quran saya juga mengatakan itu. Bahwa yang disalib itu adalah orang yang memerangi Allah, memerangi Nabi Isa. Makanya oknum itu disalibkan. Nah, di Galatia 3 ini Bu, nomor 13, itu kan mengutip ke kitab Ulangan 21, nomor 22 dan 23. Karena Paulus mengatakan sebab ada tertulis. Tertulis di mana? Di Ulangan 21. Ternyata di situ Tuhan yang mengutuk oknum yang digantung di atas salib ini. Gitu loh Ibu. Jadi yang Anda sembah ini memang makhluk terkutuk memang. Nggak bisa dipungkiri. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Dari sini aja muncul penyesatan. Sejak kapan Taurat itu adalah adalah kutuk? Justru yang tidak menjalankan Taurat itulah yang terkutuk. Bukan Tauratnya yang kutuk, bukan. Tapi Kristen dalam hal ini Paulus mencoba untuk mendoktrin bahwasanya Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Yang dikutuk Taurat itu adalah orang yang melanggar hukum Tuhan. Terkutuklah orang yang berzina, terkutuklah orang yang melanggar hari Sabat, terkutuklah orang yang makan suap, terkutuklah orang yang menggeser batas tanah. Itu yang dikutuk oleh Taurat. Artinya dengan pola ini, begitu Yesus datang mati terkutuk di atas pohon, artinya tadi orang yang terkutuk karena makan suap, orang yang terkutuk karena berzina dan seterusnya, tidak terkutuk lagi ketika mereka melakukan hal tersebut. Karena Paulus sudah menebusnya, Yesus sudah menebusnya. Dengan jalan apa? Dengan jalan kutuk. Dengan jalan kutuk Yesus itu. Jadi Anda menyembah makhluk Tuhan yang mati terkutuk di atas pohon, di atas salib. Itu fakta Bu. Silakan pakai data bantai itu, silakan. Jadi gini, sebenarnya kami tidak ada terganggu dengan kata-kata terkutuk itu, tapi ketika statement kata terkutuk itu menginterpretasikan atau memframingkan bahwa Yesus itu orang yang terkutuk, itu yang tidak kami izinkan. Karena jika kami izinkan, maka kami akan menganulir 1 Petrus ayat 22 yang mengatakan ia tidak berdosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Oleh sebab itu, dalam Matius, ketika dia disalibkan, ada penyesalan dari Mahkamah Agung. Yang dimana ini orang Yesus ini tidak berdosa, kenapa kalian salib? Tapi ketika Bang Juma tadi mengatakan bahwa Yesus ini memang untuk menebus dari hukum kutuk Taurat itu, kami mengaminkan. Karena jika bukan Yesus yang menebus kutuk dari hukum Taurat itu, kami tidak sanggup.
Itulah kenapa kedatangan Yesus itu menempatkan hukum kasih kami, yaitu di Matius 1 kalau nggak salah pasal 37 ayat 17 mungkin. Coba dicek karena saya nggak megang. Dia bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu memperkuat atau mengcover hukum Taurat 1 sampai hukum Taurat keempat, di mana dibilang jangan sebut Allahmu dengan sembarangan, aku adalah Allah cemburu, dan sebagainya. Hukum kasih yang pertama ini mengcover, menutupi, menggenapi hukum Taurat pertama dan keempat sampai keempat. Lalu hukum Taurat kelima sampai ke-10, hormatilah orang tuamu, jangan berdusta, jangan berzina, jangan membunuh. Itu terdapat di hukum kasih yang Yesus paparkan yang kedua, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi dari hukum inilah yang pertama dan yang terutama. Nah, dengan datangnya Yesus membawa hukum kasih ini, itulah sebabnya tadi saya tidak suka berdebat, karena saya ingin menerapkan hukum kasih itu kepada teman-teman semuanya. Demikian. Oke, baik. Ibu, saya ingin tahu dulu cakupan pengetahuan Ibu terkait hukum Taurat. Hukum Taurat ini sebenarnya Tuhan sampaikan kepada Nabi Musa, itu berlaku untuk siapa rupanya hukum Taurat ini? Untuk Kristen atau untuk Yahudi saja? Baik. Hukum Taurat konteksnya saat diturunkan kepada Musa itu berlaku kepada orang Israel. Ya, yang diturunkan kepada Musa. Dan pada saat diturunkan, itu Musa sempat memecahkan 2 batu loh itu. Ya, karena menurut Musa bangsa Israel itu sangat berdosa saat itu. Apalagi ketika mengacu pada hukum Taurat yang janganlah membuatmu bagimu patung berhala. Tapi pada realitanya Musa mendapati mereka membuat patung-patung emas. Ya, maksud saya gini, Bu. Jadi apakah artinya, ya silakan Bang Nyumbah. Apakah hukum Taurat ini berlaku untuk Kristen? Pada saat kemudian hukum Taurat itu didatangkan kepada Nabi Musa dan kaumnya, kan Romawi dalam hal ini juga hadir. Mereka hidup berdampingan tuh. Nah, apakah hukum Taurat ini berlaku untuk orang Roma yang mendirikan nantinya Katolik? Apakah berlaku hukum Taurat ini untuk orang Roma atau hanya untuk orang Yahudi saja? Ya, oke. Tadi saya belum sepenuhnya menjelaskan. Jadi izin saya menjelaskan setelah mic-nya saya serahkan ke Bang Juma, baru di tektok ke saya lagi ya Bang ya, izin ya. Jadi saat itu hukum diberikan ke bangsa Israel ya, yang khusus memang privilege dari Tuhan Allah. Nah, sampai berjalannya hukum ini, manusia masih tetap berdosa, sehingga para nabi pun berdosa. Seperti kita ketahui bahwa Daud pun melakukan dosa, bagaimanapun dia hubungannya dekat dengan Allah, tetap melakukan dosa, termasuk dosa zina. Ya, tapi saya tidak membahas dalam konteks itu. Pertanyaan Bang Juma tadi, apakah ini termasuk buat orang Roma atau buat orang lain? Jawaban saya adalah sampai kedatangan Yesus Kristus itu masih buat bangsa Israel yang percaya hukum Taurat. Tapi ketika Yesus datang, hukum Taurat itu bukan untuk dihapus. Jadi kalau pertanyaannya apakah buat orang Roma, buat orang Indonesia pun hukum Taurat masih berlaku sampai hari ini. Coba kasih dalil, Bu. Di sini kehancuran Kristen itu di situ bermula. Ketika hukum Tuhan datang untuk Bani Israel, orang Kristen nyamar-nyamar sebagai orang Yahudi. Sehingga hukum Taurat itu seakan-akan berlaku untuk orang Kristen. Saya minta dalil. Tolong kasih dalil. Kalau hukum Taurat yang datang kepada Nabi Musa itu juga berlaku kepada orang di luar Yahudi. Silakan. Oke. Kenapa hukum Taurat itu masih berlaku untuk kami juga orang Indonesia sampai saat ini? Matius 28 ayat 19. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah dalam nama Bapa. Gak ada hubungannya itu. Inilah yang saya katakan bahwa kehancuran Kristen itu di situ. Artinya apa yang menjadi ketetapan dari Allah yang digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus itu tetap berlaku ke seluruh bangsa. Dalilnya, saya butuh dalil. Kita butuh dalil. Tadi kan saya bilang Matius 28. Dan ada di Dan ada Matius yang bilang bukan meniadakan hukum Taurat. Mungkin ayatnya Bapak bisa Matius 5:19. Jadi gini, Ibu, yang saya tanya, apakah hukum Taurat yang datang kepada Nabi Musa itu berlaku kepada bangsa lain di luar Bani Israel? Dalil.
Ya, Dalilnya mana? Berlaku. Dalilnya Makanya ada. tadi saya katakan Matius 28 ayat 19. Lah, itu bukan hukum Taurat itu. Bukan, Itu bukan maksud hukum Taurat saya itu. pengajaran Yesus itu berlaku ke seluruh bangsa sehingga Matius 5 ya tadi ya. Itu terdapat di Matius Yang 5 atau berapa sekali yang lagi dikatakan, sekali aku lagi saya datang bukan, katakan. aku ingin menggenaki hukum Taurat. Sekali lagi yang saya tanya mengenai hukum Taurat, bukan mengenai kekristenan, pergilah ke seluruh dunia jadikanlah orang jadi Kristen. Bukan Bang itu. Juma. Bang Juma jangan gagal paham ketika menginterpretasi. Ibu yang gagal paham. Gini. Hukum Taurat itu kan hanya untuk Bani Israel. Anda membatalkan hukum Tuhan itu untuk Bani Israel seakan-akan hukum itu untuk orang Kristen juga. Mana dalilnya? Tadi Pergilah ke seluruh. Iya, oke, sabar Bu, sabar. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, menjadi Kristen, bukan menjadi penganut Taurat. Menjadi Kristen. Yang saya tanya, apakah hukum Taurat ini hanya untuk Bani Israel? Yes, dalilnya lengkap kalau itu hanya untuk Bani Israel. Nah, sekarang kalau untuk orang luar Yahudi, mana dalilnya? Sekarang saya tanya sama Bang Juma, apakah Silakan. sampai sekarang kita masih boleh membunuh? Tak ada hubungannya dengan hukum Taurat itu, Bu. Nah, saya tanya dulu, bolehkah kita membunuh? Tidak boleh, tidak boleh. Ada di hukum boleh. Taurat itu? Ada? Oke. Bolehkah kita berjina dalam hukum Tidak boleh. Kekristenan? Tidak boleh. Tidak boleh. Bolehkah bersaksi dusta? Sekarang Tidak begini. boleh. Ibu, Makanya, dengar hukum saya. Taurat nanti dulu Bang Juma. Mic-nya belum saya Silakan. serahin ke Bang Juma. Oleh Jadi sebab nggak bisa itu, diskusi, semua yang tercantum nggak dalam pernah bisa hukum diskusi Taurat seperti itu tidak bisa dilakukan meski itu zaman sekarang. Kan tadi saya Dan sudah sampaikan. Ibu, Makanya dalilnya mana? Saya minta yang tadi dalil saya loh. sudah sampaikan yang tadi di Mana hukum dalil? Matius, yang di Matius saya bilang Matius bahwa itu aku datang ajaran untuk menjadi Kristen. Ajaran untuk menjadi Kristen. Yang saya tanya hukum Taurat. itu pertama. Keduanya, dia bilang aku datang bukan meniadakan hukum Taurat. Yes, itu Yesus. Yang saya tanya Kristen. Ya Yesus kan? itu orang Yahudi. Ibu, Yesus itu orang Yahudi, Bu. Yang saya tanya ini Kristen. Yang bilang Yesus bukan orang Yahudi Ya, siapa? maka dari itu memang tidak orang lucu, Yahudi. tidak lucu kalau Anda mengambil jawabannya itu dari pernyataan Yesus. Yesus itu orang Oke, Yahudi. sekarang saya Aku kembalikan sama Pak Bang Juma. Silakan. Apakah tidak berlaku lagi hukum Taurat itu bagi umat Kristen di modern ini? Justru karena itulah yang saya tanya, apakah hukum Taurat itu didatangkan Tadi kan oleh saya sudah jawab masih berlaku. Bang Mana Juma bilang dalilnya? tidak. Mana Sekarang dalilnya? mana dalilnya? Tadi Mana saya dalil? sampaikan dalilnya, tapi Bang Juma tidak Matius 28 sepakat itu- dengan dalil itu. Makanya sekarang saya bertanya Matius sama Bang Juma. 28 itu Menurut bukan Bang Juma, apakah masih berlaku? Karena Tidak kan Bang Juma ada menolak hukum argumen Taurat. saya. Ibu, jangan gila permanen dong, Bu. Nggak, saya nggak gila, jangan framing Bang Juma. Saya nggak ada framing Bang Juma loh dari Saya mengatakan Anda gila. Kenapa? Karena tidak ada hukum Taurat untuk orang di luar Yahudi. Mana Kalau dalilnya? tidak ada kan bukan berarti saya gila. Karena kalau gila itu kan Gila Anda dong. identifikasinya harus dengan namanya. dokter jiwa. Itu gila namanya. Tidak, Karena ada parameter kegilaan. Anda bisa ada. terkena Ketika loh. hukum Taurat Rasul itu loh. hanya untuk orang Israel, Tidak bisa tapi memframing orang gila ketika Anda tidak Anda buktikan gila, Anda gila, kegilaan, pokoknya Anda gila, Anda gila. kejiwaan. Anda kejiwaan, kena penyakit jiwa Anda itu. Nggak boleh Bang Juma. Saudara, sekarang begini. Nggak boleh Anda framing orang gila. Dengar dulu, Ibu, dengar, boleh dengarkan saya. Jangan Bang Juma udah adalah terjawab. Mic orang belum yang saya salah serahkan ke dan Anda loh. Mic kehendaknya belum saya kepada serahkan orang ke Anda. lain. Itu Mic-nya baru belum saya gila. serahkan ke Anda. Baik. Diam dulu. Mic Baru belum saya gila. serahkan. Nah, Bu, Bapak Bu dari dengar. tadi bertanya tapi menjawab sendiri. Dengarkan saya, jangan gila permanen. Saudara-saudara Kristen jangan gila permanen ya. Kalian adalah tokoh-tokoh agama di Kristen. Tolong pakai akal kalian. Mazmur 147 nomor 19 nomor 20. Apa firman Tuhan di sana? Hukum-hukumku hanya berlaku kepada Bani Israel. Aturan-aturanku yang datang kepada Yakub hanya untuk Israel. Aku Tuhan tidak memberlakukan hal tersebut kepada bangsa lain. Dalil itu. Ulangan 33 nomor 4. Hukum Taurat hanya berlaku bagi Bani Yakub. Kalian Bani Yakub? Bukan. Yeremia 31 nomor 31 sampai nomor 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Bani Indonesia enggak. Jangan ngarang-ngarang cerita. Ya. Ketika Yesus mengatakan aku datang bukan untuk meniadakan, tapi untuk menggenapi. Itu untuk digenapi bagi Bani Israel, bukan untuk Kristen. Jadi pakai logika. Kenapa saya katakan ibu gila? Karena Anda mengada-adakan satu keadaan yang tidak ada. Oke? Pahami itu. Matius 28
nomor 19, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, pengikut makhluk yang keluar dari kubur, bukan pengikut Yesus yang adalah anak Maria. Itu beda. Yesus yang keluar dari kubur dan Yesus yang mengadakan pengajaran Injil kepada Bani Israel, itu adalah dua oknum yang berbeda. Nah, ketika Paulus mengatakan dalam Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, muncul pertanyaan, siapa kita ini? Kita ini Kristen. Sejak kapan hukum Taurat ini berlaku untuk Kristen? Kalau Yesus mati untuk menebus hukum Taurat, membatalkan hukum Taurat, maka Yesus mati untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Karena hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Maka hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel dibebaskan untuk yang pemilik. Siapa pemilik? Orang Israel. Kenapa Kristen yang tepuk tangan? Makanya saya katakan, ibu ada gangguan. Kalau ibu tidak bisa menerima pernyataan saya berdasarkan dalil, ibu ada gangguan. Sebaiknya Anda periksa ke dokter jiwa. Silakan. Halo. Baik, terima kasih Bang Juma. Saya segera menanya. Halo. Terima kasih Bang Juma telah mengatakan saya gila. Tapi terus terang secara saintis Bang Juma tidak bisa menetapkan seseorang gila ketika dokter jiwa tidak menetapkan orang itu gila. Karena ketika orang itu tidak sependapat dengan kita dan tidak bisa menjawab pertanyaan, bukan berarti orang itu gila. Karena itu tidak berdasar dari tes kejiwaan. Itu yang pertama. Jadi saya mohon dengan hormat Bang Juma menganulir kata gila dari framing tentang diri saya. Itu yang pertama. Kedua, saya menghargai yang Bang Juma sampaikan bahwa memang tadi ada di Yeremia, ada di Ulangan bahwa kitab hukum Taurat itu diberikan kepada bangsa Israel. Nah, kenapa alasan saya mengambil Matius 20 ayat 19? Sebenarnya tidak hanya berhenti di ayat 19, tapi berlanjut di ayat 20 yang mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Artinya, ketika kami sudah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami pun harus mengikuti ajaran-ajaran Yesus yang dia ceritakan, sampaikan kepada murid-muridnya dan yang dia perintahkan kepada murid-muridnya. Ketika kami tidak melakukan ajaran yang diperintahkan kepada murid-muridnya, termasuk melakukan hukum Taurat, berarti kami tidak menerima perintah yang dilakukan Tuhan Yesus. Itulah mengapa saya menjawab secara eksplisit bahwa Tuhan Yesus itu memerintahkan kami melakukan hukum Taurat. Dasar yang pertama itu. Dasar yang kedua adalah ketika kami tidak melakukan hukum Taurat, itu sama saja kami menganulir hukum kasih yang saya sampaikan tadi di Matius 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, yang mengcover hukum Taurat pertama sampai hukum Taurat keempat. Kasihlah sesamamu manusia, termasuk saya harus mengasihi Bang Juma dan lain-lain, seperti dirimu sendiri, yaitu mengcover hukum Taurat yang kelima sampai hukum Taurat yang ke-10. Demikian Bang Juma. Terima kasih. Oke, baik. Yang pertama, untuk mengetahui orang itu gila, tidak mesti diputuskan sama dokter jiwa. Nggak perlu. Cukup lihat sikapnya aja. Banyak orang gila, kita tahu dia gila dari sikapnya, dari pola hidupnya, dari caranya dia bersikap, caranya dia berbicara. Nggak perlu ke dokter gila untuk menentukan orang itu gila. Nggak perlu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ibu mengatakan bahwasanya kami ini melakukan kasih, dengarkan pelan-pelan ibu, dengarkan pelan-pelan. Di dalam kemudian pengajaran Yesus di Matius 22, hukum kasih utama yang pertama dan yang kedua, itu semuanya menurut Yesus tersimpul di dalam hukum Taurat. Oke? Tersimpul di dalam hukum Taurat. Kasih kepada Allah, kasih kepada Tuhan, kasih kepada manusia, itu dua-duanya terkumpul dalam hukum Taurat. Baca Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah ketetapan yang ada di dalamnya. Dengan kata lain, Yesus telah membatalkan ajaran kasih itu dengan dia mati, menurut Paulus pendiri Kristen. Lalu kemudian, ini saya ingin menghadiahkan ibu pengetahuan. Lukas 16 nomor 16, hukum Taurat dan kitab para nabi,
berlaku sampai pada zaman Yohanes. Oke, setelah Yohanes nggak berlaku lagi, apalagi di luar Yahudi. Ini yang saya minta dari tadi. Mana dalilnya hukum Taurat itu untuk Kristen? Tidak ada. Berarti ketika Yesus mati di atas salib untuk nebus kutuk Taurat, berarti Yesus mati untuk yang mempunyai hukum, yaitu Bani Israel. Seibarat Indonesia punya undang-undang KUHP dibubarkan, maka Indonesia rakyatnya yang dibebaskan dari undang-undang tersebut. Bukan orang Cina, bukan orang Belanda, bukan orang Jepang. Hore, kita merdeka. Kenapa? Hukum KUHP Indonesia sudah dihapuskan. Loh, kamu kan orang Jepang, nggak terikat dengan hukum itu. Inilah yang terjadi dengan Kristen. Hukumnya Bani Israel dibatalin di atas tak salib, Kristen yang tepuk tangan. Atau ada sesuatu yang sengaja dibuat di sana, diada-adakan untuk menipu dunia, seakan-akan Kristen ini berasal dari ajaran para nabi. Kemudian yang terakhir, Ibu, yang terakhir, ketika Ibu mengatakan, lihat Matius 28 nomor 20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ibu, Kristen dibentuk tidak ada perintah untuk menyembah Yesus. Kristen dibentuk tidak ada perintah untuk ibadah minggu. Kristen dibentuk tidak ada perintah untuk kemudian makan babi, membatalkan hukum Taurat, menyembah selain daripada Elohim, dan tidak ada perintah dibentuk oleh Yesus untuk menjadikan orang-orang menjadi Kristen. Itu dulu. Yesus tidak pernah mengajarkan, ajarilah, ajarilah manusia ada ilah lain. Keluaran 20 nomor 3, jangan ada ilah lain di hadapanku. Kristen punya ilah baru dari bentukan manusia dan dari bentukan burung merpati. Itu saja sudah dilanggar oleh orang Kristen, tapi mulutnya selalu berkata, kami ini adalah pelaku Torah. Pelaku Torah apaan? Yang kamu sembah anak orang, yang kamu sembah makhluk aneh yang keluar dari kubur. Adakah kemudian ajaran kemudian Yahudi dalam Taurat seperti itu? Tak ada. Adakah Tuhan yang dibentuk kemudian jadi manusia, jadi burung? Nggak ada. Kenapa kalian membentuk Tuhan? Sedangkan perintahnya jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Kalian membentuk Tuhan dari bentukan daging, namanya Yesus. Yang kemudian ada juga yang berupa cahaya yang datang kepada Paulus, namanya juga Yesus. Itu Tuhan-Tuhanan baru buatan kalian. Itu bukan Tuhannya Yahudi. Ya, jadi seperti itu, Bu. Sekali lagi saya katakan bahwa hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel saja. Yesus berkata kepada pengikutnya Bani Israel, waspadalah kepada serigala yang datang kepada kalian, nyamar-nyamar seperti Bani Israel, pada sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Itulah Kristen. Silakan. Terima kasih Bang Jimmy. Sikap saya masih konsisten yang mengacu pada ketika Bang Juma mengatakan memframing saya gila dengan sikap dan pola cara berbicara saya tetap menolak karena sampai detik ini kebetulan saya banyak tes di institusi dan tidak ada satupun institusi baik kelembagaan negara yang mengatakan saya gila, karena kalau saya gila saya tidak dikeluarkan hasil tes yang mengatakan saya cukup baik IQ-nya, cukup baik kejiwaannya, jadi saya tetap menolak premis dari atau statement dari Bang Juma. Demikian. Karena kalau misalnya saya gila, saya hanya mengacu kepada orang yang memiliki profesi sebagai dokter jiwa yang memang mereka memiliki kualifikasi untuk menetapkan seseorang itu sakit gila atau tidak, rusak kejiwaan atau tidak. Demikian. Dan untuk yang kedua, terima kasih atas pandangan Bang Juma tentang Matius 2 ayat 20 tadi yang mengatakan bahwa itu tidak berlaku untuk kami di zaman yang modern ini untuk tetap melakukan hukum Taurat. Itu dari pandangan Bang Juma, meskipun saya sudah menyampaikan bahwa kami tetap harus melakukannya karena itu karena hukum kasih itu mengcover dari hukum Taurat tadi. Namun dari pandangan ini justru saya ingin bertanya malah kepada Bang Juma,
di mana tadi sebelumnya sudah diskusi mengenai agama samawi dan lain-lain, artinya Islam juga mengacu kepada hukum Taurat ataupun Nabi Musa. Pertanyaan saya, apakah di ajaran kitab Bang Juma harus melakukan hukum Taurat tersebut sampai hari ini dan itu tidak berlaku bagi umat Muslim karena merujuk kepada literatur yang Bang Juma sampaikan bahwa itu hanya kepada bangsa Israel dan sampai kepada Yohanes Pembaptis, batasan timeline berlakunya hukum Taurat. Apakah itu juga tidak berlaku bagi umat Islam? Itu yang pertama. Mengingat Nabi Israel yang Musa ini memang dia dikhususkan untuk orang Israel, masih masuk di dalam kenabian umat Muslim. Yang kedua, orang Kristen ataupun orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus memegang hukum kasih tadi yang saya sampaikan di Matius 37 tadi, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apakah ada hukum yang seperti ini di Al-Qur'annya Bang Juma yang diyakini dan diimplementasikan oleh umat Muslim? Silakan Bang Juma. Terima kasih. Oke, baik. Yang pertama, saya masih konsisten dengan pernyataan saya. Kalau ibu itu saya identikkan seperti apa yang saya katakan tadi, bukan karena ibu itu makan sampah atau tidak mandi atau ibu itu tidak mengurus tubuh Anda sampai saya mengatakan itu, enggak. Tetapi saya berpola kepada Markus 5, di mana ada orang gila yang kemudian karena kegilaannya dia lari menuju kepada Yesus dan menyembah Yesus. Dan setelah kemudian dia tidak gila lagi, setelah dia waras, dia berhenti menyembah Yesus. Itu maksud saya, Ibu, ya. Baca Markus 5 dari nomor 1 sampai nomor 20. Mudah-mudahan ibu bisa paham apa maksud saya mengatakan ibu itu gila. Karena Yesus itu jelas manusia. Yesus itu jelas adalah anak Maria, tapi dianggap Tuhan. Habis itu ibu mengatakan ibu tidak melanggar hukum Taurat. Kami masih melakukan hukum Taurat, tapi ibu menyembah manusia. Itu kan bukan normal lagi. Itu gangguan itu, Ibu. Nah, kemudian ketika ibu berbicara mengenai apakah dalam Islam itu ada pengajaran Taurat, masih menjalankan Taurat, Ibu, umat Islam itu orang waras, Bu. Hukum Taurat itu untuk Bani Israel, bukan untuk kami umat Islam. Bukan. Al-Quran kami jelas menegaskan itu. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai' mau'idatan wa tafsila li kulli syai' wa khuzha biquwwah wa mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha saurikum daral fasiqin. Wahai Nabiku Musa, peganglah Taurat itu dan ajarlah kemudian kaummu untuk berpegang teguh kepada hukumku itu sebaik-baiknya. Al-Quran mengatakan hukum Taurat untuk kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Tuh, seirama dengan yang saya bacakan tadi. Yeremia 31 nomor 31. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Jadi Bani Israel memahami bahwa hukum Taurat untuk mereka. Al-Quran menjelaskan hukum Taurat itu untuk mereka, bukan kemudian untuk bangsa lain. Nah, kemudian kalau ibu mengatakan apakah di Islam itu mengajarkan agama kasih, ajaran kasih, sekali lagi saya katakan, Bu, ya, ajaran kasih itu semuanya terkumpul di dalam hukum Taurat dan kemudian dibatalkan oleh Paulus di dalam Efesus 2 nomor 15. Nah, kalau di Islam coba Anda buka sekali-kali pelajari Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 32, At-Taubah ayat 6, Al-Muntahana ayat 8, Al-Ma'idah ayat 13, Al-Jasiyah ayat 14, Asyura ayat 40 dan 45. Bagaimana kemudian perintah di dalam Al-Quran untuk mengasihi seluruh umat manusia dan memaafkan kesalahan-kesalahan manusia. Tuh Al-Quran itu jelas tuh. Oke? Jadi sekali lagi kita kembali kepada tema bahwa di Kristen itu tidak ada hukum Taurat. Dengan adanya Yesus yang dijadikan sebagai Tuhan,
itu sudah menggugurkan hukum Taurat. Karena hukum Taurat yang pertama itu adalah kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu. Di dalam Ulangan 11 nomor 1, Yosua 22 nomor 5 dikatakan bahwasanya mengasihi Tuhan sama dengan setia menjalankan segala perintah, ketetapan, hukum-hukum yang didatangkan Tuhan melalui Nabi Musa alaihissalam. Itu baru disebut mengasihi Tuhan. Sedangkan Kristen tidak melakukan itu lagi. Kristen tidak melakukan itu. Kristen melakukan ajaran Paulus. Tidak ada lagi hukum Taurat di Kristen itu, karena memang hukum Taurat itu bukan untuk Kristen, itu untuk Bani Israel. Maka ketika Yesus Kristus mati di atas tiang salib untuk menebus kutuk Taurat, maka yang dibebaskan adalah sang pemilik hukum, bukan Kristen. Demikian. Ibu, PR saya kalau masih mendengar di bawah, silakan baca Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20. Ya, jadi gila yang ku maksud bukan makan kutu, bukan makan sampah, bukan yang tidak mandi, yang tidak isi gigi, bukan. Tapi gila yang ku maksud adalah yang menuhankan manusia. Itu yang ku bilang. Silakan. Ya, silakan. Silakan. Main. Silakan.